Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Selama puluhan tahun, dunia memandang konflik di Timur Tengah sebagai rangkaian pertarungan geopolitik yang tidak pernah benar-benar selesai. Perbatasan yang diperbutkan, operasi militer yang silih berganti, aliansi regional yang terus berubah, semuanya membentuk gambaran kawasan yang selalu berada dalam ketegangan. Dalam analisis politik konvensional, konflik tersebut biasanya dijelaskan melalui persaingan kekuasaan, kepentingan energi, atau pertarungan pengaruh antara negara-negara besar. Di pusat dari banyak ketegangan itu, satu negara hampir selalu disebut, Israel. Sejak berdirinya pada pertengahan abad ke-20, Israel menjadi salah satu aktor paling menentukan dalam dinamika Timur Tengah. Hubungannya dengan negara-negara Arab, konflik dengan kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, serta kedekatan strategis dengan Amerika Serikat membuat posisinya sangat sensitif dalam keseimbangan regional. Hampir setiap krisis besar di Timur Tengah, baik di Gaza, Lebanon, Suriah, maupun wilayah lain, selalu memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kepentingan keamanan Israel. Bagi sebagian pengamat, konflik yang terjadi selama ini hanyalah kelanjutan dari pertarungan geopolitik klasik, negara melawan negara, ideologi melawan ideologi, serta perebutan pengaruh di wilayah yang sangat strategis bagi dunia. Namun di luar analisis resmi para diplomat dan akademisi, ada satu lapisan narasi lain yang berkembang di berbagai diskusi alternatif, baik di kalangan analis independen, aktivis politik, maupun komunitas yang menaruh perhatian pada kajian akhir zaman dalam tradisi Islam. Narasi ini jarang muncul dalam laporan resmi atau forum diplomatik. Ia lebih sering hidup dalam percakapan informal, tulisan opini, atau diskusi yang mencoba melihat konflik Timur Tengah dari sudut pandang yang berbeda. Narasi itu berangkat dari sebuah pertanyaan sederhana namun menggelisahkan. Bagaimana jika konflik yang terlihat selama ini bukan hanya tentang wilayah atau politik, tetapi juga tentang kemungkinan munculnya satu perubahan besar dalam struktur kekuatan dunia Islam? Menurut sebagian pandangan tersebut, ada satu skenario yang dianggap paling mengkhawatirkan bagi Israel dan sekutu-sekutunya. Bukan perang konvensional, bukan serangan roket, bukan operasi militer terbatas, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, persatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Selama beberapa dekade terakhir, dunia Islam dikenal sebagai kawasan yang sangat terfragmentasi. Negara-negara dengan mayoritas Muslim memiliki sistem politik yang berbeda-beda, kepentingan nasional yang sering bertentangan, dan hubungan diplomatik yang tidak selalu harmonis. Konflik internal, rivalitas regional, serta perbedaan ideologis membuat sulit membayangkan adanya satu kekuatan tunggal yang mampu menyatukan seluruh dunia Islam dalam satu arah yang sama. Namun dalam tradisi keagamaan Islam, terdapat satu konsep yang telah lama dikenal oleh umat, kemunculan seorang pemimpin yang disebut sebagai Imam Mahdi. Dalam berbagai literatur klasik, Imam Mahdi digambarkan sebagai figur yang muncul di masa penuh kekacauan dan ketidakadilan. Ia bukan sekadar pemimpin politik, tetapi juga sosok yang membawa perubahan besar dalam kehidupan umat Islam. Di bawah kepemimpinannya, umat yang sebelumnya terpecah diakini akan bersatu kembali, dan keseimbangan kekuatan dunia dapat mengalami perubahan yang sangat signifikan. Konsep ini telah hidup dalam kesadaran kolektif umat Islam selama berabad-abad. Ia dibahas dalam kitab-kitab hadis, ditafsirkan oleh para ulama dari berbagai generasi, dan sering muncul dalam diskusi tentang tanda-tanda akhir zaman. Namun yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir konsep tersebut tidak hanya dibicarakan dalam konteks teologi atau kajian agama. Ia juga mulai muncul dalam percakapan yang mengaitkannya dengan realitas geopolitik modern. Dalam sejumlah diskusi alternatif yang beredar di berbagai media, muncul pandangan bahwa kemungkinan munculnya figur seperti Imam Mahdi, jika benar-benar terjadi, akan menciptakan perubahan strategis yang sangat besar bagi peta kekuatan dunia. Bayangkan sebuah skenario hipotetis. Dunia Islam yang selama ini terpecah tiba-tiba menemukan titik persatuan di bawah satu figur yang memiliki legitimasi spiritual dan politik sekaligus. Jika hal itu terjadi, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah tentu akan berubah secara drastis. Negara-negara yang sebelumnya bergerak dengan kepentingan masing-masing bisa saja mulai bergerak dalam satu arah yang sama. Konflik internal yang selama ini melemahkan kawasan berpotensi mereda, digantikan oleh konsolidasi kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagi sebagian analis geopolitik alternatif, inilah skenario yang paling sulit dihadapi oleh Israel. Bukan karena kekuatan militer semata, tetapi karena perubahan psikologis dan politik yang akan menyertainya. Sebuah dunia Islam yang bersatu, terlepas dari bagaimana bentuknya, akan menjadi aktor global yang jauh lebih kuat dibandingkan kondisi terfragmentasi seperti sekarang. Tentu saja, pandangan ini bukan bagian dari analisis resmi lembaga keamanan manapun.
Ia lebih merupakan interpretasi yang berkembang di ruang diskusi publik, terutama di kalangan yang menggabungkan analisis politik dengan pembacaan terhadap teks-teks keagamaan. Namun menariknya, narasi semacam ini seringkali disertai dengan spekulasi lain yang tidak kalah mencolok. Beberapa orang berpendapat bahwa kemungkinan kemunculan figur seperti Imam Mahdi membuat berbagai lembaga intelijen dunia secara diam-diam memperhatikan dinamika di kawasan dunia Islam. Dalam spekulasi tersebut, setiap perubahan besar di Timur Tengah, baik konflik politik, pergantian kepemimpinan, maupun gerakan sosial yang meluas, dianggap sebagai sesuatu yang patut dipantau dengan serius. Apakah spekulasi ini memiliki dasar faktual yang kuat? Tidak ada bukti resmi yang benar-benar mengonfirmasi hal tersebut. Namun keberadaan narasi itu sendiri menunjukkan satu hal penting. Bagi sebagian orang, konflik di Timur Tengah tidak hanya dipahami sebagai pertarungan politik biasa. Ada dimensi lain yang dianggap turut membentuk cara orang memandang masa depan kawasan ini. Dimensi itu adalah keyakinan bahwa sejarah dunia bisa saja bergerak menuju fase yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik regional. Dalam diskusi-diskusi tersebut, kemunculan Imam Mahdi sering dipandang sebagai titik balik yang berpotensi mengubah arah sejarah umat manusia. Bukan hanya karena perannya dalam tradisi keagamaan, tetapi juga karena dampak geopolitik yang mungkin muncul jika umat Islam benar-benar bersatu di bawah satu kepemimpinan. Tentu saja, penting untuk memahami bahwa semua ini berada dalam wilayah interpretasi dan keyakinan. Dalam ajaran Islam sendiri, para ulama sejak dahulu selalu mengingatkan bahwa waktu kemunculan Imam Mahdi adalah rahasia Allah. Tidak ada manusia yang dapat memastikan kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun meskipun waktunya tidak diketahui, berbagai riwayat tetap menggambarkan adanya tanda-tanda atau pola tertentu yang berkaitan dengan kondisi dunia sebelum kemunculannya. Riwayat-riwayat itu berbicara tentang masa penuh konflik, perubahan besar dalam kepemimpinan, serta pergolakan di berbagai wilayah dunia Islam. Sebagian di antaranya bahkan menggambarkan konflik yang terjadi di sekitar kota-kota suci, perubahan kekuasaan di wilayah tertentu, dan munculnya gerakan dari arah timur yang kemudian memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa berikutnya. Bagi sebagian orang, teks-teks tersebut hanyalah bagian dari tradisi keagamaan yang perlu dipahami secara spiritual. Namun bagi yang lain, riwayat-riwayat itu juga dianggap sebagai petunjuk historis yang mungkin memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa di dunia nyata. Disinilah muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar dalam berbagai diskusi tentang akhir zaman. Jika memang terdapat riwayat yang menggambarkan kondisi dunia sebelum kemunculan Imam Mahdi, apakah mungkin pola tersebut dapat dikenali dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang? Apakah konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah hanya bagian dari siklus politik biasa? Ataukah ia merupakan bagian dari rangkaian perubahan yang lebih besar yang sedang berlangsung secara perlahan? Dan jika benar ada pola yang disebutkan dalam hadis-hadis klasik, apakah pola itu dapat dibaca oleh manusia? Atau hanya akan dipahami sepenuhnya setelah sejarah benar-benar bergerak menuju titik yang telah ditentukan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membuka pembahasan lebih jauh tentang berbagai narasi yang beredar mengenai masa depan kawasan Timur Tengah, termasuk satu narasi yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering disebut. Sebuah timeline yang menghubungkan konflik geopolitik modern dengan kemungkinan kemunculan Imam Mahdi dalam waktu yang dianggap tidak terlalu jauh. Narasi tersebut bahkan menyebut satu angka yang sangat spesifik. Sebuah tahun yang bagi sebagian orang dianggap sebagai titik perubahan besar dalam sejarah kawasan. Dan dari sinilah diskusi tentang pola kemunculan Imam Mahdi mulai memasuki wilayah yang jauh lebih kontroversial. Di tengah berbagai pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman, dalam beberapa tahun terakhir muncul satu klaim yang menyebar dengan sangat cepat di berbagai platform media sosial, forum diskusi, dan ceramah-ceramah populer di dunia Islam. Klaim ini tidak hanya menarik perhatian karena substansinya, tetapi juga karena keberaniannya menyebut sebuah tahun yang sangat spesifik. Tahun itu adalah 2027. Menurut narasi yang beredar, tahun tersebut diakini sebagai titik balik besar dalam konflik Timur Tengah. Bahkan lebih jauh lagi, sebagian orang mengaitkannya dengan kemungkinan runtuhnya Israel sebagai negara. Klaim ini biasanya dikaitkan dengan satu nama yang sangat dikenal di dunia Islam, khususnya di Palestina, Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin adalah tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perjuangan Palestina. Ia dikenal sebagai pendiri gerakan Hamas dan menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan Israel selama bertahun-tahun. Kehidupannya, pidatonya, serta perjuangannya sering dikutip oleh berbagai kelompok yang membicarakan konflik Palestina dalam perspektif ideologis maupun religius. Di berbagai video viral dan tulisan yang beredar luas di internet, sering muncul narasi yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad Yasin pernah menyampaikan sebuah prediksi yang sangat mengejutkan, bahwa Israel akan runtuh pada tahun 2027. Narasi ini kemudian dikemas dalam berbagai bentuk. Ada yang menyajikannya sebagai kutipan langsung dari pidato beliau, ada yang mengaitkannya dengan wawancara lama, dan ada pula yang menjadikannya sebagai bagian dari analisis tentang masa depan Timur Tengah.
Namun ketika para peneliti mencoba menelusuri sumber-sumber akademik yang benar-benar dapat diverifikasi, mereka menemukan satu fakta yang cukup penting. Tidak ada dokumen ilmiah yang benar-benar memastikan bahwa Syekh Ahmad Yasin pernah secara eksplisit menyebut tahun 2027 sebagai tahun runtuhnya Israel. Sebagian besar klaim tersebut berasal dari potongan narasi yang beredar di media sosial, atau interpretasi yang berkembang di kalangan aktivis dan komentator politik. Dalam banyak kasus, sumber aslinya sulit ditemukan atau tidak dapat diverifikasi secara akademis. Meskipun demikian, hal yang menarik adalah kenyataan bahwa klaim ini tetap menyebar dengan sangat cepat. Di berbagai platform digital, jutaan orang telah melihat, membagikan, dan mendiskusikan narasi tersebut. Video-video yang membahasnya seringkali mendapatkan jutaan penonton. Tulisan-tulisan yang mengaitkan konflik Timur Tengah dengan timeline menuju tahun 2027 terus bermunculan dalam berbagai bahasa. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang menarik tentang cara masyarakat modern memaknai peristiwa geopolitik. Di satu sisi, dunia hidup dalam era informasi yang sangat rasional dan berbasis data. Lembaga penelitian, universitas, dan organisasi internasional menghasilkan analisis geopolitik yang sangat kompleks untuk menjelaskan konflik di berbagai kawasan dunia. Namun di sisi lain, narasi yang menggabungkan agama, sejarah, dan masa depan seringkali memiliki daya tarik emosional yang jauh lebih kuat bagi banyak orang. Ketika sebuah peristiwa besar terjadi di Timur Tengah, entah itu konflik di Gaza, perubahan pemerintahan di negara tertentu, atau meningkatnya ketegangan antara kekuatan regional, banyak orang tidak hanya melihatnya sebagai peristiwa politik biasa. Mereka juga mencoba menghubungkannya dengan gambaran besar yang lebih luas tentang arah sejarah dunia. Disinilah narasi tentang tahun 2027 mulai mendapatkan momentumnya. Dalam berbagai diskusi yang berkembang di dunia maya, klaim tersebut biasanya disusun dalam sebuah alur kronologis yang terlihat sangat dramatis. Tahap pertama dimulai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Israel, Palestina, Iran, dan berbagai kekuatan regional lain dianggap sebagai tanda bahwa kawasan tersebut sedang bergerak menuju fase yang lebih berbahaya. Tahap berikutnya adalah munculnya prediksi bahwa sekitar tahun 2026 akan terjadi konflik besar yang melibatkan lebih banyak negara di kawasan tersebut. Konflik ini digambarkan sebagai eskalasi yang jauh lebih luas dibandingkan bentrokan-bentrokan yang selama ini terjadi. Setelah itu, timeline tersebut mengarah pada tahun 2027. Dalam narasi yang beredar, tahun ini digambarkan sebagai titik runtuhnya kekuatan Israel akibat tekanan militer, politik, dan regional yang semakin besar. Peristiwa tersebut kemudian dianggap sebagai sinyal bahwa dunia sedang memasuki fase baru dalam sejarah Timur Tengah. Dan di titik inilah muncul langkah berikutnya dalam narasi tersebut. Jika Israel benar-benar runtuh pada periode itu, sebagian orang percaya bahwa peristiwa tersebut tidak akan berdiri sendiri. Mereka mengaitkannya dengan kemungkinan bahwa umat Islam pada saat itu telah menemukan sosok pemimpin yang mampu menyatukan mereka. Sosok itu tentu saja dihubungkan dengan figur yang telah lama dibicarakan dalam tradisi Islam, Imam Mahdi. Dalam versi narasi yang paling populer, runtuhnya Israel pada tahun 2027 dianggap sebagai indikasi bahwa Imam Mahdi sudah berada di bumi, meskipun mungkin belum secara terbuka dikenal oleh dunia. Tentu saja, penting untuk memahami bahwa semua ini berada dalam wilayah spekulasi. Tidak ada bukti empiris yang dapat memastikan bahwa timeline tersebut benar-benar akan terjadi. Bahkan banyak ulama dan peneliti yang mengingatkan bahwa menetapkan tanggal tertentu untuk peristiwa akhir zaman adalah sesuatu yang sangat berisiko secara teologis. Namun terlepas dari itu, popularitas narasi ini tetap tidak bisa diabaikan. Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa klaim tentang tahun 2027 begitu cepat menyebar dan mendapatkan perhatian luas. Salah satunya adalah karena narasi tersebut menggabungkan 3 unsur yang sangat kuat: konflik geopolitik nyata, figur sejarah yang dihormati, dan harapan religius tentang masa depan. Konflik di Timur Tengah memang benar-benar terjadi dan terus berkembang setiap tahun. Figur seperti Syekh Ahmad Yasin juga memiliki tempat yang sangat kuat dalam memori kolektif masyarakat Palestina dan dunia Islam. Ketika kedua unsur ini digabungkan dengan harapan tentang kemunculan Imam Mahdi, terciptalah sebuah cerita yang sangat kuat secara emosional. Selain itu, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mencari pola dalam sejarah. Ketika dunia terasa semakin tidak stabil, banyak orang mencoba memahami arah masa depan dengan melihat tanda-tanda yang mereka anggap relevan. Peristiwa-peristiwa besar seringkali ditafsirkan sebagai bagian dari rangkaian yang lebih luas, seolah-olah sejarah sedang bergerak menuju satu titik klimaks yang belum sepenuhnya terlihat. Media sosial kemudian mempercepat proses ini secara luar biasa. Sebuah klaim yang awalnya hanya muncul dalam satu video atau tulisan dapat menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Setiap orang menambahkan interpretasi baru,
mengaitkannya dengan peristiwa terkini, dan membagikannya kembali kepada ribuan orang lain. Dalam waktu singkat, narasi tersebut dapat berubah dari sekadar spekulasi kecil menjadi topik diskusi global. Di berbagai negara dengan populasi muslim besar, pembicaraan tentang tahun 2027 bahkan mulai muncul dalam ceramah, diskusi komunitas, dan konten-konten dakwah yang mencoba mengaitkan peristiwa dunia dengan tanda-tanda akhir zaman. Namun pada saat yang sama, para ulama dan peneliti juga mengingatkan satu hal yang sangat penting. Dalam tradisi Islam, kemunculan Imam Mahdi memang disebutkan dalam banyak hadis. Tetapi tidak satu pun dari hadis-hadis tersebut yang memberikan tanggal pasti tentang kapan peristiwa itu akan terjadi. Para ulama klasik selalu menekankan bahwa tanda-tanda akhir zaman harus dipahami dengan kehati-hatian. Riwayat-riwayat tersebut memberikan gambaran tentang kondisi dunia, tetapi tidak dimaksudkan sebagai kalender yang dapat dihitung secara presisi oleh manusia. Karena itu, klaim yang secara langsung mengaitkan tahun tertentu dengan kemunculan Imam Mahdi selalu dipandang sebagai sesuatu yang perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, satu hal tetap jelas. Narasi tentang tahun 2027 telah menjadi bagian dari percakapan global tentang masa depan Timur Tengah. Ia muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, konflik yang belum menemukan jalan keluar, dan rasa ketidakpastian yang dirasakan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Bagi sebagian orang, narasi itu hanyalah teori yang tidak memiliki dasar kuat. Bagi yang lain, ia adalah kemungkinan yang layak dipertimbangkan. Namun di balik semua perdebatan itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendalam yang mulai muncul dalam diskusi tentang masa depan kawasan ini. Jika benar hadis-hadis klasik berbicara tentang konflik besar, pergolakan kepemimpinan, dan munculnya gerakan dari berbagai wilayah sebelum kemunculan Imam Mahdi, maka apakah mungkin sebagian dari peristiwa yang sedang terjadi sekarang memiliki hubungan dengan gambaran yang telah disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut? Narasi tentang tahun 2027 yang menyebar luas itu kemudian membawa banyak orang pada satu tahap berikutnya, mencari pola dalam teks-teks lama yang telah beredar selama berabad-abad di dalam tradisi Islam. Di berbagai forum diskusi, kajian keislaman, hingga kanal-kanal geopolitik alternatif di internet, percakapan mulai bergerak dari sekadar analisis politik menuju pencarian tanda-tanda yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar membahas konflik Timur Tengah atau kekuatan militer negara-negara besar, tetapi mencoba menelusuri apakah ada petunjuk dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa dikaitkan dengan dinamika dunia modern. Di titik inilah sejumlah riwayat klasik kembali muncul ke permukaan. Hadis-hadis yang sebelumnya hanya dibahas dalam kitab-kitab eskatologi Islam tiba-tiba menjadi bahan diskusi publik. Banyak orang mulai membaca ulang riwayat-riwayat tersebut dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai teks keagamaan, tetapi sebagai kemungkinan petunjuk terhadap peristiwa global yang sedang berlangsung. Di antara berbagai riwayat itu, ada beberapa hadis yang paling sering dikaitkan dengan skenario kemunculan Imam Mahdi dalam konteks geopolitik modern. Salah satu yang paling sering disebut adalah hadis tentang 3 putra khalifah. Riwayat ini dinisbatkan kepada sahabat Nabi, Sauban. Dalam riwayat tersebut digambarkan sebuah situasi yang cukup dramatis. Setelah wafatnya seorang penguasa di wilayah Hijaz, 3 orang anak dari khalifah itu saling berebut kekuasaan. Persaingan tersebut tidak menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu menguasai keadaan. Kekuasaan menjadi tidak stabil, dan konflik internal muncul di antara mereka. Riwayat tersebut kemudian melanjutkan dengan gambaran yang sangat kuat. Dari arah timur muncul pasukan dengan panji-panji hitam. Mereka bergerak menuju wilayah Arab, dan di tengah pergerakan itu, umat Islam akhirnya membayat seorang pemimpin yang dikenal sebagai Imam Mahdi di Makkah. Dalam banyak diskusi modern, bagian riwayat ini sering menjadi titik spekulasi yang paling intens. Sebagian orang mencoba menghubungkan gambaran tentang 3 putra khalifah dengan dinamika perebutan kekuasaan di beberapa kerajaan atau negara yang memiliki sistem kepemimpinan turun-temurun. Ada pula yang menafsirkannya sebagai simbol konflik elit politik di wilayah Arab secara lebih luas. Namun para ulama klasik biasanya mengingatkan bahwa riwayat tersebut harus dipahami dengan sangat hati-hati. Banyak detailnya yang masih bersifat umum, dan tidak mudah untuk langsung mengaitkannya dengan peristiwa tertentu dalam sejarah. Meskipun demikian, riwayat ini tetap menjadi salah satu teks yang paling sering muncul ketika pembahasan tentang Imam Mahdi masuk ke ranah geopolitik kontemporer. Selain hadis tentang 3 putra khalifah, riwayat lain yang juga sangat sering disebut adalah hadis tentang panji hitam dari timur. Isi hadis ini cukup singkat, tetapi memiliki daya imajinasi yang sangat kuat. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa jika kaum muslimin melihat panji-panji hitam datang dari arah timur, maka mereka dianjurkan untuk mendatanginya dan memberikan bayat, karena di tengah mereka terdapat Imam Mahdi. Riwayat ini sejak lama menjadi bahan diskusi dalam literatur eskatologi Islam. Para ulama klasik biasanya mengaitkan arah timur
dalam hadis tersebut dengan wilayah yang pada masa lalu dikenal sebagai Khurasan. Khurasan bukan hanya satu kota atau satu negara. Pada masa kekhalifahan Islam awal, istilah ini merujuk pada wilayah yang sangat luas di bagian timur dunia Islam. Wilayah itu mencakup sebagian besar area yang sekarang dikenal sebagai Iran bagian timur, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan beberapa wilayah Asia Tengah lainnya. Karena itu ketika hadis tentang Panji Hitam dibahas dalam konteks modern, banyak orang langsung mengaitkannya dengan kawasan yang secara historis termasuk wilayah Khurasan. Sebagian pengamat bahkan mencoba melihat dinamika politik di kawasan tersebut sebagai sesuatu yang mungkin memiliki makna simbolik dalam narasi akhir zaman. Konflik panjang di Afghanistan, perubahan politik di Iran, serta berbagai ketegangan geopolitik di Asia Tengah sering dimasukkan ke dalam diskusi yang mencoba membaca hadis ini dari perspektif kontemporer. Namun seperti halnya riwayat tentang 3 putra khalifah, para ulama juga menekankan bahwa hadis ini memiliki banyak interpretasi dan tidak boleh dipahami secara terburu-buru. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa sebagian riwayat tentang Panji Hitam memiliki tingkat keautentikan yang berbeda-beda, sehingga perlu kajian yang sangat hati-hati sebelum digunakan sebagai dasar kesimpulan besar. Meski demikian, di ruang publik digital, peringatan-peringatan akademik seperti itu seringkali tenggelam di tengah derasnya arus narasi yang lebih dramatis. Banyak orang lebih tertarik pada kemungkinan bahwa teks-teks kuno tersebut mungkin sedang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Selain 2 hadis tersebut, ada satu riwayat lain yang juga sering dimasukkan ke dalam rangkaian skenario besar menjelang kemunculan Imam Mahdi. Riwayat itu berbicara tentang sebuah perjanjian damai antara umat Islam dan Romawi. Dalam salah satu riwayat yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, digambarkan bahwa suatu saat kaum muslimin akan membuat perjanjian damai dengan Romawi. Dalam konteks sejarah Islam klasik, istilah Romawi biasanya merujuk pada kekuatan besar yang mewarisi tradisi Kekaisaran Romawi Timur, yang dalam banyak literatur diidentifikasi dengan dunia barat. Menurut alur riwayat tersebut, setelah perjanjian damai tercapai, kedua pihak bahkan bekerja sama untuk melawan musuh lain. Mereka berperang bersama dan meraih kemenangan. Namun setelah kemenangan itu, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa akan muncul pengkhianatan. Hubungan damai yang sebelumnya terjalin tiba-tiba runtuh. Romawi kemudian datang kembali, tetapi kali ini bukan sebagai sekutu. Mereka datang membawa pasukan besar yang terbagi dalam 80 bendera perang. Setiap bendera, menurut sebagian penafsiran ulama, mewakili satu pasukan besar atau satu koalisi militer. Kedatangan mereka menandai dimulainya sebuah konflik yang sangat besar dalam literatur Islam dikenal sebagai Malhamah Kubra, perang besar yang terjadi menjelang fase akhir sejarah manusia sebelum datangnya berbagai peristiwa eskatologis lainnya. Dalam diskusi modern, riwayat tentang perjanjian damai ini sering dikaitkan dengan hubungan geopolitik antara dunia Islam dan negara-negara barat. Beberapa analis mencoba melihatnya sebagai kemungkinan gambaran masa depan di mana negara-negara muslim dan kekuatan barat suatu saat mungkin akan bekerja sama dalam konflik global tertentu. Tetapi kerjasama itu pada akhirnya berakhir dengan ketegangan yang jauh lebih besar. Sebagian orang bahkan mencoba menghubungkannya dengan berbagai aliansi militer modern, organisasi pertahanan internasional, atau perjanjian strategis antara negara-negara besar. Namun sekali lagi, sebagian besar penafsiran ini masih berada pada level spekulasi. Para ahli hadis biasanya menekankan bahwa riwayat-riwayat semacam ini harus dipahami dalam kerangka ilmu hadis yang ketat, termasuk analisis sanad, konteks sejarah, dan penafsiran para ulama klasik. Walaupun demikian, fakta bahwa hadis-hadis tersebut menggambarkan konflik besar, perubahan aliansi, dan kemunculan seorang pemimpin besar membuatnya sangat mudah untuk dikaitkan dengan berbagai peristiwa global yang sedang berlangsung. Ketika dunia modern dipenuhi dengan krisis geopolitik, konflik regional, dan ketegangan antar blok kekuatan besar, banyak orang merasa seolah-olah gambaran dalam hadis-hadis itu sedang bergerak mendekati realitas. Di ruang-ruang diskusi digital, potongan-potongan riwayat tersebut sering disusun menjadi satu narasi besar. Ada yang mencoba menghubungkan konflik Timur Tengah dengan hadis tentang perebutan kekuasaan di Hijaz. Ada yang melihat perkembangan di kawasan Khurasan sebagai kemungkinan tanda dari hadis Panji Hitam. Ada pula yang mengaitkan hubungan kompleks antara negara-negara barat dan dunia Islam dengan riwayat tentang perjanjian damai yang berakhir dengan pengkhianatan. Setiap potongan hadis seolah menjadi kepingan puzzle yang dicoba disusun untuk membentuk gambaran masa depan. Namun seperti banyak perdebatan lain dalam sejarah pemikiran Islam, tidak semua orang sepakat dengan cara membaca seperti itu. Sebagian ulama mengingatkan bahwa hadis-hadis tentang akhir zaman memang mengandung simbolisme yang kuat, tetapi bukan berarti setiap peristiwa geopolitik modern harus langsung dihubungkan dengannya. Banyak peristiwa dalam sejarah dunia yang pada masanya juga terasa sangat dramatis, tetapi ternyata bukan bagian dari rangkaian tanda akhir zaman yang dimaksud dalam teks-teks tersebut.
Perbedaan cara pandang ini akhirnya menciptakan dua arus diskusi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, ada mereka yang melihat perkembangan dunia sebagai sesuatu yang mungkin semakin mendekati skenario besar yang digambarkan dalam hadis-hadis tersebut. Di sisi lain, ada pula yang menganggap bahwa semua ini lebih tepat dipahami sebagai fenomena sosial, yakni bagaimana manusia mencoba menemukan makna spiritual di tengah ketidakpastian global. Tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa hadis-hadis tersebut memiliki kekuatan naratif yang luar biasa. Selama lebih dari 1000 tahun, riwayat-riwayat itu terus dibaca, ditafsirkan, dan didiskusikan oleh berbagai generasi umat Islam. Setiap zaman memiliki caranya sendiri untuk memahami teks-teks tersebut, seringkali dengan memasukkan pengalaman sejarah yang sedang mereka hadapi. Di era modern yang dipenuhi informasi instan dan media sosial, proses penafsiran itu berlangsung jauh lebih cepat dan jauh lebih luas. Potongan hadis yang dahulu hanya ditemukan di kitab-kitab tebal kini dapat menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Dan setiap kali dunia mengalami krisis besar, riwayat-riwayat itu kembali muncul ke permukaan, memicu diskusi yang hampir selalu berujung pada satu pertanyaan yang sama. Jika semua riwayat ini memang menggambarkan sebuah rangkaian peristiwa besar di masa depan, maka bagaimana sebenarnya urutan peristiwa itu akan terjadi di dunia nyata? Pertanyaan itulah yang perlahan membawa diskusi dari wilayah teks-teks klasik menuju peta geopolitik dunia modern. Banyak orang mulai mencoba menghubungkan potongan-potongan hadis dengan perkembangan yang terjadi di berbagai kawasan strategis dunia, terutama di Timur Tengah yang selama puluhan tahun menjadi pusat ketegangan global. Di wilayah ini, konflik tidak pernah benar-benar berhenti. Pergantian generasi tidak menghapus luka sejarah yang telah terbentuk sejak lama. Perbatasan yang digambar setelah runtuhnya Kekaisaran Lama terus menjadi sumber perselisihan, sementara kepentingan politik, energi, dan keamanan internasional membuat kawasan ini selalu berada dalam sorotan kekuatan besar dunia. Dalam konteks itulah narasi tentang runtuhnya Israel pada tahun 2027 sering ditempatkan oleh sebagian kalangan. Bagi mereka yang mempercayai skenario tersebut, konflik yang terus berlangsung di kawasan itu dianggap sebagai bagian dari proses panjang yang suatu saat akan mencapai titik puncaknya. Ketegangan antara Israel dan berbagai kelompok di Timur Tengah tidak dilihat hanya sebagai konflik regional, tetapi sebagai sesuatu yang berpotensi memicu perubahan besar dalam tatanan politik kawasan. Pendekatan semacam ini biasanya menggabungkan analisis geopolitik dengan interpretasi hadis. Konflik di Timur Tengah dipandang sebagai latar belakang sejarah yang mungkin berkaitan dengan riwayat-riwayat tentang pertarungan besar menjelang kemunculan Imam Mahdi. Narasi tentang perebutan kekuasaan di Hijaz, misalnya, sering dimasukkan ke dalam diskusi tentang stabilitas politik di wilayah Arab. Sebagian pengamat alternatif mencoba membaca dinamika internal kerajaan-kerajaan di kawasan tersebut sebagai sesuatu yang mungkin memiliki implikasi besar di masa depan. Dalam hadis tentang 3 putra khalifah, digambarkan sebuah kondisi ketika kekuasaan di wilayah Hijaz menjadi tidak stabil setelah wafatnya seorang penguasa. Situasi seperti itu, jika terjadi di dunia modern, tentu akan memiliki dampak yang sangat besar. Hijaz bukan hanya wilayah politik biasa. Di sana terdapat Makkah dan Madinah, 2 kota yang memiliki makna spiritual paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Perubahan politik di wilayah tersebut hampir pasti akan menarik perhatian seluruh dunia Muslim. Di saat yang sama, hadis tentang Panji Hitam dari arah timur juga terus menjadi bahan diskusi yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam peta geopolitik modern, kawasan yang secara historis disebut Khurasan berada di wilayah yang selama beberapa dekade terakhir mengalami berbagai konflik besar. Afghanistan mengalami perang panjang yang melibatkan berbagai kekuatan internasional. Iran berada di pusat berbagai ketegangan geopolitik dengan Barat. Asia Tengah menjadi wilayah yang secara strategis berada di antara kepentingan Rusia, Cina, dan dunia Islam. Karena itu, sebagian orang melihat wilayah ini sebagai kawasan yang memiliki potensi simbolik dalam diskusi tentang hadis Panji Hitam. Mereka mencoba menghubungkan riwayat tersebut dengan berbagai perkembangan politik, militer, dan ideologis yang terjadi di kawasan itu. Ada yang menafsirkan Panji Hitam sebagai simbol kebangkitan gerakan Islam tertentu. Ada pula yang melihatnya sebagai metafora bagi perubahan kekuatan geopolitik dari timur menuju pusat dunia Islam. Namun interpretasi semacam ini selalu berada di wilayah yang sangat spekulatif. Para ulama Ahlus Sunnah sejak lama mengingatkan bahwa hadis-hadis tentang akhir zaman tidak boleh dijadikan dasar untuk memastikan peristiwa politik tertentu di masa kini. Banyak riwayat memiliki konteks simbolik yang kompleks, dan tidak semua detailnya dapat langsung diterjemahkan ke dalam situasi sejarah yang spesifik. Meskipun demikian, fenomena menarik tetap terlihat. Ketika konflik global semakin meningkat, perhatian manusia terhadap teks-teks eskatologis juga cenderung meningkat. Setiap kali dunia mengalami ketegangan besar, banyak orang kembali membuka kitab-kitab lama yang membahas tanda-tanda akhir zaman.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di dunia Islam. Dalam berbagai peradaban, krisis global hampir selalu memunculkan kembali diskusi tentang masa depan umat manusia. Ketika ketidakpastian meningkat, manusia secara alami mencari makna yang lebih besar di balik peristiwa-peristiwa yang mereka saksikan. Di dunia Islam, pencarian makna itu seringkali membawa orang kembali kepada hadis-hadis yang berbicara tentang masa depan umat. Riwayat tentang konflik besar, perubahan aliansi antar peradaban, dan kemunculan seorang pemimpin yang mempersatukan umat menjadi topik yang terus berulang dalam diskusi tersebut. Sebagian orang mencoba melihat hubungan antara hadis tentang perjanjian damai dengan Romawi dan hubungan kompleks antara dunia Islam dengan negara-negara Barat di era modern. Hubungan ini memang sering mengalami perubahan drastis sepanjang sejarah. Ada masa ketika kedua peradaban berada dalam konflik terbuka, seperti pada masa Perang Salib. Ada pula periode kerjasama yang lebih pragmatis dalam bidang perdagangan, politik, dan keamanan. Dalam dunia modern, hubungan antara negara-negara Barat dan dunia Islam juga sering berada dalam kondisi yang sangat kompleks. Ada kerjasama ekonomi dan militer di satu sisi, tetapi juga ketegangan politik dan konflik regional di sisi lain. Ketika riwayat tentang perjanjian damai yang berakhir dengan pengkhianatan dibaca dalam konteks seperti ini, sebagian orang merasa seolah-olah teks tersebut menggambarkan pola yang mungkin akan terulang di masa depan. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa setelah perjanjian damai tercapai, kedua pihak akan berperang bersama melawan musuh lain. Setelah kemenangan diraih, muncul pengkhianatan yang kemudian memicu perang besar antara dua kekuatan besar tersebut. Perang itu dalam literatur Islam dikenal sebagai Malhamah Kubra. Banyak ulama menggambarkan Malhamah Kubra sebagai konflik besar antara peradaban yang akan terjadi menjelang rangkaian peristiwa akhir zaman lainnya. Gambaran ini sering membuat orang membayangkan sebuah perang yang jauh lebih besar daripada konflik-konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Namun dalam akidah Ahlus Sunnah, ada satu prinsip penting yang selalu ditegaskan oleh para ulama. Tidak seorang pun boleh memastikan waktu kemunculan Imam Mahdi. Meskipun banyak hadis yang menjelaskan tanda-tanda menjelang kemunculannya, semua riwayat itu tidak pernah memberikan tanggal yang pasti. Para ulama klasik seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan ulama lainnya selalu mengingatkan bahwa waktu kemunculan Imam Mahdi adalah bagian dari rahasia Allah. Manusia hanya mengetahui sebagian tanda, tetapi tidak mengetahui kapan semua tanda itu benar-benar akan bertemu dalam satu rangkaian peristiwa. Karena itu, setiap klaim yang mencoba menentukan tahun tertentu biasanya disikapi dengan sangat hati-hati oleh para ulama. Narasi tentang tahun 2027, misalnya, tidak memiliki dasar akademik yang kuat dalam literatur hadis klasik. Namun kenyataan bahwa narasi tersebut bisa menyebar dengan sangat cepat menunjukkan sesuatu yang menarik tentang kondisi dunia modern. Semakin dunia memasuki era konflik global, semakin banyak manusia yang mulai kembali berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Perubahan teknologi, krisis ekonomi, konflik geopolitik, hingga ketegangan antar peradaban menciptakan suasana psikologis yang membuat banyak orang merasa bahwa dunia sedang bergerak menuju titik perubahan besar. Dalam suasana seperti itu, teks-teks lama tentang masa depan manusia tiba-tiba terasa jauh lebih relevan. Hadis-hadis yang dahulu dibaca sebagai bagian dari kajian teologi kini sering muncul dalam diskusi geopolitik, analisis sosial, bahkan percakapan sehari-hari di media sosial. Sebagian orang melihatnya sebagai peringatan spiritual tentang pentingnya memperbaiki diri dan memperkuat iman. Sebagian lainnya melihatnya sebagai kemungkinan petunjuk tentang arah sejarah dunia. Namun di tengah semua interpretasi dan spekulasi itu, ada satu hal yang terus muncul dalam hampir setiap diskusi tentang masa depan umat Islam. Nama itu disebut dalam berbagai hadis, dibicarakan dalam kitab-kitab klasik, dan terus menjadi simbol harapan dalam banyak narasi tentang masa depan dunia Islam. Di antara berbagai tokoh yang disebut dalam riwayat akhir zaman, hanya sedikit yang memiliki pengaruh simbolik sebesar sosok tersebut. Dan di antara semua nama yang disebut dalam hadis, satu nama terus muncul dalam diskusi itu: Imam Mahdi.